Selamat datang di channel Zaidan Story. Semoga kalian terhibur ya dengan cerita novel saya. Terima kasih. Wajar sih wajar, tapi selalu tidak tulus dan ada maunya, sahut Damar. Baiklah, to the point saja. Aku sedang butuh uang, Pak. Bisa tidak kasih aku uang? Istriku juga ingin pergi jalan-jalan ke luar negeri. Kamu sudah menikah, sudah bekerja, tapi kenapa masih saja minta uang padaku? Papa kan orang kaya, tidak ada salahnya berbagi uang dengan anak sendiri, sahut Gilang. Kalian menghubungiku jika ada maunya saja. Jika bukan karena uang, aku yakin kalian tidak akan mungkin mencariku. Aku masih ingat ketika dulu aku sedang sakit. Aku meminta tolong padamu untuk membawaku pergi ke rumah sakit, tapi kamu beralasan sedang sibuk. Padahal aku tahu kamu bukan sedang sibuk, melainkan tidak mau membawa ke rumah sakit supaya aku segera tiada. Sifatmu tidak berbeda jauh dengan ibumu, ungkap Damar. Sudahlah Pak, aku hanya minta sedikit uang darimu, tidak banyak kok. Hanya butuh sekitar 50 juta saja. Ini nominal sangat kecil untuk Papa, bukan? Tidak ada salahnya berbagi dengan anak sendiri, sahut Gilang. Anak sendiri? Kamu yakin aku ini ayah kandungmu? Coba kamu bertanya kepada ibumu, siapa ayah kandungnya sebenarnya? Kenapa ucapan Papa jadi ngelantur kemana-mana? Siapa yang ngelantur? Aku bicara apa adanya. Coba tanya ibumu siapa ayah kandungmu. Dan satu lagi, aku tahu siapa yang menyuruhmu meminta uang padaku. Pasti orang itu adalah ibumu. Dan uang itu akan dia berikan kepada selingkuhannya. Saranku lebih baik kamu fokus dengan rumah tanggamu sendiri. Jangan meniru sifat buruk ibumu, ucap Damar. Heh, apa-apaan sih? Kenapa kamu justru jelek-jelekin aku? Protes Sinta yang langsung merebut ponsel Gilang. Memang kenyataannya begitu, kenapa kamu harus marah? Damar sedikit ngegas. Rumah tangga kita hancur, itu akibat kesalahanmu. Kamu benar-benar tidak berguna menjadi seorang suami, sentak Sinta. Lalu apa selama ini kamu sudah menjadi istri yang baik, setia? Apa kamu seorang istri penurut, sentak Damar. Kamu boleh membenciku, tapi jangan lupa tanggung jawabmu kepada Gilang. Dia juga darah dagingmu. Anakmu bukan cuma Gale saja, sahut Sinta. Kamu yakin Gilang itu anak kandungku? Sedangkan dulu kamu pernah bermain api dengan lelaki lain. Apa kamu lupa kejadian 20 tahun yang lalu? Waktu itu aku mergokin kamu tidur di hotel dengan lelaki lain. Apa perlu hal itu aku ceritakan kepada Gilang? Tidak, kamu tidak boleh menceritakan hal itu kepada putraku. Jika kamu sampai berani melakukannya, maka kamu tanggung sendiri akibatnya. Sinta mulai mengancam Damar. Wow, aku takut, sahut Damar dengan nada setengah mengejek. Kamu pikir aku main-main? Lihat saja nanti. Jika kamu berani berulah, maka aku akan menghancurkan pernikahanmu dengan gadis kampungan itu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup bahagia. Sinta kembali mengancam Damar. Sebelum kamu melakukan hal itu, maka aku yang lebih dulu menghancurkan hidupmu. Selesai berkata demikian, Damar memilih mengakhiri percakapan itu dan kembali memasukkan ponselnya ke kantong celananya. Sedangkan Sinta masih terus mencoba memanggil nama Damar, namun tak ada respon darinya. Hingga akhirnya dia pun merasa kesal lalu membanting ponselnya ke atas ranjang. Dasar lelaki tak tahu diri, dia masih tetap saja nyebelin. Bagaimana ini? Kalau aku tidak mendapatkan uang itu sore ini juga, bisa-bisa Rogi bakalan marah besar denganku, gumam Sinta. Di sisi lain, Monica telah bersiap pergi bersama Damar. Keduanya tampak bahagia sekali. Kita berangkat sekarang yuk mas, ajak Monica. Baiklah sayang, sesuai keinginanmu, sahut Damar sembari mengecup kening Monica. Kita mau pergi jalan-jalan kemana dulu sayang? Kita pergi ke Merlion Park saja. Bagaimana? Apa kamu setuju? Aku ngikut saja mas, sahut Monica. Damar dan Monica masuk ke dalam mobil. Lalu mobil itu melaju ke tempat tujuan. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka sampai juga. Monica dan Damar turun dari mobil. Melihat keindahan di Merlion Park itu membuat Monica terkagum-kagum. Wow, indah sekali sayang tempat ini. Jelas dong, bagaimana? Apa kamu bahagia? Iya mas, aku sangat bahagia sekali, sahut Monica. Keduanya pun pergi ke Merlion Park dengan mengakses menggunakan MRT terdekat dari lokasi Raffles Bridge. Setelah itu, mereka menyusuri sungai Singapore River menuju ke Fullerton Hotel. Mereka pun akhirnya menyeberang jalan ke arah bangunan bertuliskan One Fullerton dan posisi patung Merlion berada di sampingnya. Patung itu berbentuk putri duyung namun berkepala singa. Akhirnya sampai juga. Wow, indah sekali mas, ucap Monica dengan wajah berseri-seri. Bagaimana, apa kamu suka tempat ini sayang? Iya mas, aku sangat bahagia sekali, sahut Monica sembari memeluk Damar. Kapan-kapan mas akan mengajak pergi jalan-jalan ke negara lain, apa kamu mau? Mau mas, sahut Monica sumringah.
Hari menjelang malam, keduanya pun tampak menghabiskan waktu di taman itu. Malam hari suasana tampak semakin indah. Lampu gemerlap malam terlihat sangat cantik. Suasana semakin romantis untuk berbulan madu. Thank you for watching my video.